Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Juli tahun 2021, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu PAUD Jemaat Pasusonda. Dan hari ini bersama Kak Eci dan Kak Mince, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siap dong. Kalau sudah siap, semuanya boleh berdiri. Kita mengangkat satu pujian berjudul Hatiku Senang. Adik-adik ikuti gerakannya ya. Dengar Tuhan memanggil namaku, dengar Tuhan memanggil namamu, dengar Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaannya. Dengar Tuhan memanggil namaku, dengar Tuhan memanggil namamu, dengar Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaannya. Hatiku senang, senang sekali memuji Yesus dengan sukacita. Hatiku senang, senang sekali aku menjadi anaknya. Baik adik-adik, masih tetap berdiri, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadiran hadirat-Mu pada pagi yang indah ini, karena Engkau senantiasa memimpin dan menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak sekolah minggu-Mu akan memulaikan ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang kita kembali akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Senang-senang jadi anak Tuhan. Kita nyanyikan dengan gerakan senang dan gembira. Silakan duduk kembali. Ya, duduk yang rapi. Nah, adik kasih lalu adik-adik ada diberikan ayat hafalan. Iya, ada ya. Ada ya Kakak Eci? Pasti ada. Iya. Kakak ingat minggu lalu yang cerita itu Kakak Mali. Dan Kakak Mali ada berikan ayat hafalan. Kalau tidak salah, ayat hafalan minggu lalu terambil dari Mazmur 37 ayat 4. Betul tidak Kakak Ici? Betul sekali Kakak Iya. Mince.
Nah, sekarang adik-adik, mari kita mendengarkan teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan. Mazmur 37 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Mazmur 37 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Mazmur 37 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Mazmur 37 ayat 4 bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Mazmur 37 ayat 4 bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Mazmur 37 ayat 4 yang berbunyi demikian. Berbahagialah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Ya, dari yang dikasih dalam Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru, kita kembali akan menyanyi satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Ya, adik-adik, kita bangkit berdiri, dan pujian ini pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh beribadah saat ini. Dan sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, baik adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan cerita firman ini dan kakak pembimbing yang akan membawakan cerita firman. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar pada saat ini terambil 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kakak ulangi ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Adik-adik, silakan diambil Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu.
Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Tema cerita minggu ini adalah Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Adik-adik, Samuel itu diberikan tugas oleh Allah untuk memilih siapakah yang akan menggantikan Saul menjadi raja di Israel. Saul telah melakukan kesalahan sehingga Allah tidak ingin Saul menjadi raja lagi. Karena itu Allah ingin mencari raja yang baru. Lalu Allah memerintahkan Samuel untuk mencari pengganti Samuel. Nah, adik-adik, bagaimana cara Allah supaya mendapatkan pengganti Saul menjadi raja? Adik-adik, silakan nonton videonya. Adik-adik, raja pertama Israel itu bernama Saul. Nah, Raja Saul ini adalah raja yang tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai, salah satu anaknya laki-laki akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel kemudian bertemu dengan Isai di Betlehem. Ia melihat 7 anak Isai. Mereka semua ganteng dan kuat. Tapi bukan mereka yang akan dipilih oleh Tuhan. Kata Tuhan, "Aku tidak peduli penampilan,
Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel kemudian menyuruh Isai untuk memanggil Daud, anaknya. Daud adalah anak bungsunya Isai yang sedang menggembalakan domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, dialah orangnya. Daud pun diurapi menjadi raja orang Israel yang baru. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menonton video tentang bagaimana Allah memilih Daud menjadi raja. Dari cerita Daud dipilih Allah menjadi raja, kita bisa belajar bahwa ternyata Allah memilih Daud sebagai raja bukan karena Daud pintar, bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud kuat, tetapi karena Allah melihat Daud memiliki hati yang tulus dan taat akan firman Tuhan. Adik-adik mau dipakai oleh Tuhan? Si Daud? Pasti mau dong. Kalau adik-adik mau dipakai oleh Tuhan, syaratnya apa tadi? Seperti Daud, memiliki hati yang tulus dan taat akan firman Tuhan. Jika adik-adik memiliki hati yang tulus, taat akan Tuhan, maka Tuhan akan memilih adik-adik dan memakai adik-adik untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Amin firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini itu terambil dari Mazmur 23 ayat 1. Kakak ulangi ya. Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adik-adik silakan dihafal, direkam, kemudian minta tolong sama mama atau papa untuk mengirim videonya ke kakak pembimbing. Terima kasih. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Karena itu, untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga di hari Minggu yang telah Tuhan kuduskan, kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan dengarkan melalui cerita. Berkati firman-Mu itu, sehingga firman-Mu itu menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih juga Tuhan,
Lewat ibadah kami telah memberikan persembahan kami. Berkati apa yang telah kami berikan ya Tuhan, sehingga persembahan itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati yang masih ada pada diri mama dan papa, sehingga terus bertambah dan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, mari Tuhan Engkau berkati, berikan hikmat, berikan kerajinan, ketekunan, sehingga anak-anak sekolah minggu Tuhan akan terus giat belajar, dan suatu kelak mereka boleh meraih cita-cita mereka. Anak-anak sekolah minggu Tuhan yang masih di rumah, dalam permainan, dalam pertumbuhan, Tuhan juga akan memberkati. Bapa di surga, kami berdoa jika ada anak-anak sekolah minggu Tuhan yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka. Hadirlah sebagai dokter yang akan menjamah tubuh mereka, sehingga mereka boleh sembuh. Terima kasih Tuhan, sepanjang perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu Tuhan, selama 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan yang akan menjaga dan melindungi anak-anak Tuhan, sehingga mereka tetap kuat, sehat, bersuka cita dalam menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami, yang kami bawa kepadamu, beralaskan anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, yang akan kami sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, sebelum mengakhiri ibadah kita, kakak undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita kembali akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Hati Senang. Kita gerakkan ya. Tetap berdiri, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang sudah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup dan kehidupan kami sepanjang minggu ini dan selamanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga
Semoga adik-adik ada di rumah menerima firman Tuhan dengan baik dan selalu bersukacita dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, adik-adik tetap ingat dalam masa pandemi COVID-19 saat ini kita masih harus tetap menjaga kesehatan. Betul Kak Mince? Betul sekali Kak Eci. Kita harus tetap mengutamakan kesehatan kita, menjaga kesehatan dengan rajin apa Kak Eci? Rajin mencuci tangan, Ya, rajin memakai masker. dan kalau bisa adik-adik menghindari kerumunan untuk bermain bersama dulu. Mainnya di rumah saja dulu. Dan jangan lupa tetap berdoa. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Aktivitas kita minggu ini, kita akan membuat buku doa. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu kertas berwarna, pulpen, hektar, dan gunting. Silakan adik-adik siapkan bahannya dan kita akan mulai membuatnya. Pertama-tama, ambil satu lembar kertas, kemudian lipat 2. Setelah kita lipat, letakkan tangan kita di atas kertas itu, lalu gambar tangan kita. Adik-adik, gambar yang rapi ya. Setelah kita menggambar, kita akan menggunting pola tangan yang sudah kita gambar. Adik-adik, hati-hati menggunting ya, dan gunting dengan rapi supaya hasilnya bagus. Nah, adik-adik, gambar tangan yang kita buat ini adalah sampul atau bagian luar dari buku doa yang akan kita buat. Setelah adik-adik selesai menggunting bagian sampul dari buku doa yang akan kita buat, adik-adik boleh menyimpannya dulu. Dan kita akan membuat bagian dalam buku doa. Nah, ambil kertas yang lain, kemudian lipat menjadi 3 bagian. Setelah kita lipat, kemudian kita buka kembali, lalu kita gunting. Dari hasil guntingan kita mengambil satu bagian, lalu melipatnya menjadi 2 bagian. Setelah itu, kita gunting kembali. Dari hasil yang kita gunting, kita kemudian melipatnya membentuk segitiga. Dari segitiga itu, gunting seperti yang kakak lakukan. Dan hasilnya akan menjadi seperti bentuk love. Adik-adik bisa buat 2 ya, dari 1 warna. Dan buat dari beberapa warna supaya kelihatan menarik. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Lalu kita melangkah ke langkah selanjutnya. Kita susun bagian dalam buku yang berbentuk love. Kemudian kita pasangkan dengan sampulnya.
buat yang rapi. Setelah itu, kita akan menggunakan hektar. Lalu hektar bagian luar dan perbaiki bagian dalamnya. Kemudian lipat dan hasilnya akan seperti ini. Ada sampul dan ada bagian dalamnya. Di bagian depan jangan lupa tulis nama adik-adik. Dan bagian dalam berfungsi untuk menulis pokok-pokok doa yang akan adik-adik doakan setiap hari. Misalnya di hari pertama, tulis di halaman pertama, dan seterusnya. Nah, adik-adik, supaya kelihatan menarik, kita pasangkan pita, pasang yang rapi, supaya kelihatan bagus. Nah, seperti ini hasilnya. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa dibuat, difoto, dan dikirim ke kakak pembimbing. Terima kasih.